Berpendapat di muka umum apapun bentuknya merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Kesan represif muncul dari tindakan kepolisian pada saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke daerah. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 17 September 2021 dengan tema Polisi Humanis Tanpa Represif bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda juga bisa menyampaikan pendapat Anda melalui saluran telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Ya, sehat dan bahagia. Sampaikan pendapat Anda dengan apa adanya ya. Ya, karena itu kita bahagia. Dan ini menarik, Bang, karena sebetulnya soal represif apa tidak itu ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sebetulnya itu adalah penegakan penghormatan kepada simbol negara. Tapi ada lagi yang lain mengatakan ya tidak usah begitulah. Tapi sebelum kita bahas, Bang Gauden, kita lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Pemirsa, Anda bisa lihat ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Alex diduga merugikan negara 430 miliar rupiah. Ini adalah mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena ada dugaan tindak pidana korupsi. Bagaimana, Bang Gauden? Ya, ini kan dugaan ya. Tentu bersalah tidaknya itu biarkan hukum yang bekerja. Tetapi proses ini yang patut kita apresiasi. Alex ini bukan hanya sekadar mantan gubernur, bukan orang sembarangan. Saat ini masih menjabat anggota DPR RI. Oh, anggota Walaupun DPR. kasusnya pada saat dia masih menjabat sebagai Gubernur, oke. Ya. Iya. Nah, keberanian Kejaksaan Agung itu memberikan harapan bahwa bangsa ini memang tidak suka dengan korupsi. Mudah-mudahan semua penegak hukum, baik di Kejaksaan, KPK, maupun mudah-mudahan kepolisian juga, kalau semua institusi penegak hukum ini bergerak serempak, ya korupsi tidak akan ada lagi. Ini Bang Gauden katakan karena mungkin ada semacam apa ya pemahaman atau stigma bahwa biasanya anggota dewan dalam tanda petik kebal begitu ya biasanya, atau bagaimana, Bang? Betul sekali. Ini kan diperiksa sebagai dipanggil dan diperiksa sebagai saksi pada mulanya. Kemudian tidak pulang-pulang karena ditahan gitu. Oh, oke. Kita tunggu nanti bagaimana. Ya, tentu proses hukum yang harus dikedepankan. Baik, kita tunggu nanti seperti apa kelanjutan proses ini. Kita ke berita selanjutnya, masih dari halaman 1. Ini terkait dengan ekonomi, persisnya perdagangan. Ekspor Indonesia capai rekor tertinggi. Wah, ini berita yang bagus ini, Bang. Tapi apakah ini artinya bahwa memang ekonomi kita sudah begitu kuat lagi, sudah kembali pulih ke masa sebelum pandemi atau seperti apa? Ya, ini rekor tertinggi ya. Tentu dengan harapan bahwa ini yang bisa dipertahankan. Tetapi ada juga sejumlah pengamat mengatakan jangan dulu buru-buru jumawa gitu. Oh, kenapa, Bang? Karena bisa saja kita lengah gitu. Karena itu ekspor ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan perekonomian. Karena targetnya kan tidak main-main, target untuk pertumbuhan ekonomi yang datang ya. Betul. Ya, kita berharap mudah-mudahan segala sesuatunya cepat berubah di tengah pandemi ini gitu. Iya, kalau melihat grafis ini, Bang, industri pengolahan itu menyumbang sekitar 78% ya di tahun ini ya. Tahun lalu 80%. Ya, ini berita yang bagus karena kita tidak hanya jual barang mentah begitu kan, Bang ya? Ya, sekaligus ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi berada pada rel yang benar gitu. Baik, kita dukung sama-sama semoga kemudian apa yang tercapai ini benar-benar bisa bertahan dan bahkan meningkat lagi setelah pandemi usai. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda. Ini adalah berita foto. Di sini kalau Anda lihat di harian Anda ada uang yang dipegang banyak sekali nih, Bang Gauden, dan ini adalah dikatakan pencucian uang hasil obat ilegal senilai 531 miliar rupiah. Wow. Bagaimana, Bang? Ya, ini lagi-lagi membuktikan dugaan selama ini bahwa obat itu permainan yang sangat
sangat manis bagi mereka yang punya punya orang-orang yang tidak punya rasa empati di tengah pandemi gitu. Bagaimana obat bisa mahal di tengah pandemi pada saat rakyat membutuhkan. Dan ternyata memang mafia obat itu ada gitu. Ini katanya obat ilegal tanpa adanya hak dan izin edar. Berarti bagaimana nih Bang? Ya orang mengimpor obat, kemudian mengedarkan tanpa punya hak, atau mereka yang tidak berhak itu melakukan ini. Gitu. Dan mungkin harganya juga di markup begitu ya? Bisa saja di markup, bisa saja diturunkan. Yang penting kan volumenya banyak gitu. Oke. Yang penting profit, yang penting keuntungan. Wah. Karena itu kita memberi apresiasi kepada kepolisian. Tetapi tidak sekedar apresiasi. Ujungnya itu harus Indonesia itu mandiri di bidang obat. Sehingga menghindari hal-hal seperti ini. Pencucian ini kan karena itu diimpor kan. 90% bahan baku obat masih impor. Dari impor. Disitulah permainannya. Jadi supaya tidak ada celah ya tidak usah impor begitu ya harusnya. Kemandirian di dalam produksi obat itu harus mutlak gitu ya. Baik, kita apresiasi para penegak hukum termasuk juga kepolisian karena di dalam editorial kita akan membahas soal kepolisian ini. Bang Gaudens dan pemirsa, polisi humanis tanpa represif. Kembali ke yang saya bilang tadi di awal Bang, ada yang mengatakan bahwa ini tuh bukan penegak hukum yang reaktif, tapi karena yang dihina adalah kepala negara, maka memang tanpa harus diadukan, polisi itu harus melindungi kepala negara sebagai simbol negara Bang. Bagaimana Bang? Ya, yang paling penting itu kan menyatakan pendapat itu sebagai hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Karena dia itu hak, tentu di dalam pengamanan hak itu jangan sampai meniadakan hak itu sendiri. Yang terjadi sekarang ini kan pembungkaman aspirasi masyarakat. Mereka yang menyatakan pendapatnya di depan umum ditangkap tanpa diproses, dilepas gitu kan. Karena apa? Karena semata-mata dengan alasan ingin mengamankan kunjungan kerja presiden. Tetapi hendaknya disadari penangkapan-penangkapan itu justru multitafsirnya itu bahwa pemerintah sekarang itu represif. Malah kontraproduktif begitu kontraproduktif bagi citra presiden sesungguhnya. Padahal presiden kita tahu dalam berbagai kesempatan berkali-kali bahkan di dalam ombudsman presiden sendiri yang minta dikritik. Ketika orang kritik kok ditangkap. Ini kan mengesankan bahwa presiden itu bohong gitu kan, minta dikritik. Ketika dikritik ditangkap, ternyata presiden juga tidak tahu bahwa ada penangkapan-penangkapan yang menyertai kunjungan dia ke daerah. Nah itu dia Bang, masalahnya adalah yang mana yang masih kritik, yang mana sudah masuk ke penghinaan. Karena kebebasan berpendapat ini kita suka lupa seperti itu. Bang Gaudens jangan jawab karena itu yang kita bahas. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 17 September 2021. Polisi humanis tanpa represif. Polisi humanis tanpa represif. Menyampaikan pendapat di muka umum, apapun bentuknya, merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Semua upaya membungkamkan aspirasi rakyat harus dihentikan sehingga tidak memunculkan kesan represif. Kesan represif muncul dari tindakan kepolisian pada saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke daerah. Contohnya, saat Presiden berkunjung ke Blitar, Jawa Timur pada 7 September. Ketika itu, Suroto, peternak ayam petelur, membentangkan poster di tengah jalan. Suroto sempat ditangkap polisi, tapi pada 15 September, ia malah diundang bertemu Presiden di Jakarta. Terang benderang sudah bahwa pembungkaman aspirasi rakyat disertai penangkapan itu bukanlah kehendak Presiden. Jokowi malah mengaku tidak tahu menahu perihal penangkapan warga. Alih-alih marah, Presiden justru berterima kasih atas aksi Suroto yang membentangkan poster bertuliskan
Pak Jokowi bantu peternak beli jagung dengan harga wajar. Sebab tanpa poster Suroto, Jokowi mengaku tak mengetahui kondisi peternak yang ada di lapangan. Jokowi telah menunjukkan teladan bahwa kritik tersebut harus disikapi sebagai bentuk aspirasi rakyat yang patut didengar, bukan diberangus. Perihal mural yang bernada kritik, Presiden juga berulang kali meminta aparat tidak reaktif, apalagi mengejar senimannya ataupun menghapusnya. Peristiwa penangkapan warga dan penghapusan mural ialah inisiatif berlebihan kepolisian di tingkat bawah. Karena itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengeluarkan instruksi kepada jajarannya terkait penyampaian pendapat masyarakat ketika Presiden berkunjung ke daerah. Kapolri meminta anak buahnya bersikap humanis saat ada warga yang menyampaikan aspirasi. Poin utama instruksi Kapolri tertanggal 15 September itu ialah setiap pengamanan kunjungan kerja Presiden agar dilakukan secara humanis dan tidak terlalu reaktif. Bahkan, Kapolri secara khusus menginstruksikan agar kepolisian menyiapkan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya sehingga dapat dikelola dengan baik, bukan malah dibungkam. Tanpa instruksi Kapolri sekalipun, sudah sepatutnya kepolisian menangani aspirasi masyarakat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Penyampaian pendapat itu bisa berbentuk unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas. Kepolisian, menurut undang-undang itu, bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum, menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum. Perlindungan diberikan kepolisian karena sesungguhnya kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Instruksi Kapolri yang meminta anak buahnya bersikap humanis dan tidak terlalu reaktif jangan sebatas teks. Paling penting ialah memastikan instruksi itu dilaksanakan semestinya di lapangan. Jangan sampai lain yang diinstruksikan, lain pula penerapannya di lapangan. Pesan-pesan demokrasi serta nilai-nilai pemajuan HAM di tanah air perlu terus digaungkan, terutama kepada aparat keamanan di tataran bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jangan ada lagi aparat yang mempertontonkan sikap-sikap arogansi ketika berhadapan dengan warga. Aparat harus paham bahwa dalam melaksanakan tugas pantang merampas kebebasan berpendapat warga negara, pengetahuan aparat ini tidak hanya sekadar pasal-pasal hukum dan instruksi atasan, tetapi juga bagaimana menempatkannya dalam konteks demokratisasi dan penghormatan atas HAM. Aparat mesti paham bahwa mengkritik pemerintah sejatinya sehat untuk demokrasi asalkan sesuai fakta dan kondisi lapangan sesungguhnya. Tentu, ketika berhadapan dengan fitnah dan hoaks, aparat harus bertindak tegas tanpa toleransi. Paling penting lagi, sikap humanis kepolisian bisa meredam kontroversi represif kunjungan Presiden ke daerah. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Gorden, sebelum kita diskusi Bang, kita mau bertanya dulu. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Kepala Bagian Penerangan Umum Kabak Penum Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Polisi Ahmad Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Ramadan, perintah dari Presiden kepada Kapolri dan kemudian Kapolri juga memerintahkan agar polisi humanis tanpa represif, terutama pada saat pengamanan kunjungan kerja Presiden. Teknisnya, konkretnya seperti apa Pak? Humanis tanpa represif. Apakah misalnya kemudian hal-hal seperti yang terjadi di Blitar misalnya itu harus dicegah atau seperti apa Pak Ramadan? Jadi saya simpel aja menyampaikan bahwa setiap kunjungan Presiden yang kita lakukan adalah pengamanan kepada Presiden, tetapi ketika ada yang ingin menyampaikan aspirasi,
bagaimana kegiatan pengamanan Presiden bisa berjalan lancar, tetapi aspirasi masyarakat yang merupakan hak asasi manusia, yang merupakan sesuatu yang dilindungi oleh undang-undang juga dapat berjalan. Nah, kita mengedepankan edukatif, mengedepankan preemptif. Jadi kita bukan mengedepankan represif. Ya. Jadi kita bertindak secara humanis, memberikan ruang kepada masyarakat, apa yang ingin disampaikan kita memberikan ruang, kita mengkomunikasikan. Tentu juga kita menyampaikan hal-hal yang diatur, hal-hal yang menjadikan itu melanggar ketertiban, tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Ya. Kan di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 98, hak menyampaikan pendapat di muka hukum itu harus kita lindungi dan harus kita kawal. Jadi polisi berhak melindungi, wajib melindungi. Namun ada batasan-batasan. Di dalam undang-undang tersebut disebut, ya contohnya batasan tidak boleh dilakukan di tempat ibadah, tidak boleh dilakukan di bandara, pelabuhan, terminal stasiun dan lain-lain. Itu ada aturannya. Baik. Demikian, Mas. Oke, Pak Ramadan, kalau bicara kasus ya Pak, contoh kasus yang peternak ayam petelur Pak Suroto yang di Blitar, Jawa Timur, itu kan ditangkap karena sempat membentangkan poster yang meminta kepada Presiden untuk membantu para peternak karena harga mereka sedang turun sekali. Itu kalau menurut aturan, boleh apa tidak sebetulnya yang dilakukan oleh Pak Suroto itu, Pak? Jadi ini kan yang ditanya aturan ya. Iya, kita betul. bicara kalau aturan, saya menjawab aturan. Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 itu mengatakan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi, wajib memberitahu kepada Polri 3 hari sebelumnya. Oke. Gitu. Jadi termasuk yang dilakukan Pak Suroto harus melakukan itu ya, Pak? Ya, karena yang ditanya undang-undang, saya jawab undang-undang. Ketika itu tidak melakukan, Polri berhak untuk membubarkan, gitu. Jadi maaf dipisahkan dulu penyampaiannya sama tidak memberitahunya, gitu loh. Nah, tetapi ketika orang melihat seakan-akan kita membatasi kebebasan, begitu. Padahal tidak diberitahunya kepada Polri. Polri berhak untuk melakukan pembubaran terhadap kegiatan tersebut. Oke, jadi tetap polisi sebetulnya tidak mau represif, tapi ada aturan yang kadang-kadang di lapangan membuatnya harus melakukan tindakan tegas seperti itu, Pak Ramadan. Iya, jadi kan itu jelas diatur di dalam undang-undang, wajib memberitahu 3 kali 24 jam atau 3 hari sebelumnya, kemudian tidak boleh dilakukan di tempat ibadah, tidak boleh dilakukan di hari besar nasional. Nah, itu juga tidak boleh ada barang-barang yang membahayakan. Nah, itu ketika ada hal-hal seperti itu, maka Polri berhak untuk membubarkan demi terciptanya keamanan dan ketertiban. Pak Ramadan, terakhir Pak, perintah Kapolri, instruksi Kapolri agar bersikap humanis dan tidak reaktif, sudah sampai ke seluruh Polda atau sampai ke yang paling bawah, Pak? Oh, dengan cepat ketika ditandatangani hari itu juga tanggal 15 September 2021 kita sudah menyampaikan ke Satwil, ke Polda-Polda dan sudah ke Polres-Polres untuk dilaksanakan. Oke, baik Pak Ramadan, kita mengerti dan kita terus mendukung supaya polisi bisa bersikap humanis tanpa represif. Pak Ahmad Ramadan, Kombes Polisi Ahmad Ramadan, Kabak Penum Divisi Humas Polri. Terima kasih Pak sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Nah, itu pertanyaannya Bang Gaudens. Di tengah-tengah, kalau di lapangan itu kan kadang suka berubah dengan cepat. Seperti Pak Suroto di Blitar, tidak diberitahu kalau menurut Pak Ramadan bahwa dia akan menyatakan pendapat dengan membentangkan poster.
spanduk dan akhirnya itu yang membuat polisi bertindak. Bagaimana, Bang? Ya, mesti dipilah-pilah dulu. Yang pertama-tama itu harus kita tegas katakan bahwa tindakan kepolisian di lapangan pada saat Presiden melakukan kunjungan kerja itu, yang paling utama bagi mereka itu adalah keselamatan Presiden. Oke. Tentu masih ingat kita ya, bagaimana di daerah Banten sana Menko Polhukam pada saat itu Wiranto itu tiba-tiba ditikam dari Tertusuk ya? Tertusuk gitu. Iya, iya. Nah, hal-hal seperti ini kalau terjadi pada presiden bagaimana? Nah, ini kan yang harus dipahami dengan sungguh-sungguh. Iya. Tetapi jangan juga membungkam aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Yang diatur di dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 itu adalah kalau unjuk rasa demonstrasi banyak-banyakan gitu kan, itu yang dilaporkan kepada polisi. Nah, pertanyaannya Bang, apakah sama-sama sudah paham betul baik masyarakat yang mau menyatakan pendapat dan juga petugas di lapangan? Karena kalau itu tidak dipahami dengan betul, instruksi Kapolri jangan-jangan tidak efektif juga. Tapi kita harus jeda dahulu, Bang Gaudens dan pemirsa, tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita akan mencoba mendengarkan pendapat pemirsa ya Bang Gaudens. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV. Ada beberapa pemirsa yang sudah berkontak dan kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Maumere, Pak Anton. Pak Anton, selamat pagi. Halo Pak Anton. Halo Pak Anton. Ya, halo. Ya, Pak Anton dari Maumere, Pak. Silakan Pak, Anda sudah on air ini. Bagaimana Pak pendapat Anda? Polisi humanis tanpa represif. Apakah itu bisa, Pak Anton, menurut Anda? Oh ya, selamat pagi, Bung Gaudens dan Leo, Pak. Silakan Pak. Tidak volume televisinya dikecilkan saja Pak, biar kita bisa lebih lancar. Pak. Bung Leo. Ya. Saya terkesan ya polisi saat ini itu sudah cukup humanis ya. Cukup humanis secara umum, kesan umum ya. Yang berikut, kasus yang terjadi di Blitar itu yang Pak Suroso membentangkan itu spanduknya itu ketika kunjungan Presiden Jokowi. Kita harus luruskan dulu istilah penangkapan dan pengamanan. Orang itu diamankan oleh polisi atau ditangkap, itu kan terminologi yang berbeda makna ya. Oh. Kalau ditangkap itu identik dengan perbuatan jahat. Tapi kalau diamankan demi untuk tata tertib dan juga maksudnya kunjungan itu menjadi lebih lancar dan sebagainya untuk perjalanan presiden, itu wajar. Jadi konteks ini juga sesuai dengan tema ini. Kita perlu memahami juga bahwa menangkap dan mengamankan itu sesuatu yang berbeda makna. Itu kira-kira. Dan yang berikut saya mau katakan bahwa menyampaikan atau unjuk rasa itu, pernyataan sikap itu kan dijamin oleh undang-undang, dan di Indonesia ini kan ada dua bentuk ya. Orang menyampaikan lewat parlemen atau lewat anggota DPR atau DPRD, dan juga bisa secara langsung seperti yang di Blitar itu. Nah, kejadian-kejadian seperti ini perlu kita nilai juga bahwa berarti aspirasi rakyat untuk DPRD-nya itu tidak jalan. Tapi satu hal yang mau saya akhiri dalam penyampaian saya, bahwa marilah DPRD kita itu berpikiran juga berwawasan secara nasional. Jangan berpikir itu kerdil semata untuk daerah masing-masing. Gitu aja. Terima kasih. Yuk. Terima kasih Pak Anton di Maumere. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Anton ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard Samorsir dan Bung Gaudensius Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Silakan Bu Indra, pendapat Ibu bagaimana Bu? Polisi humanis tanpa represif, bisa tidak Bu? Oke, bisa. Dan memang seperti kata Pak itu yang tadi pertama, sekarang sudah agak lebih baik. Tapi Bung Leo, bicara aturan, apalagi itu di lapangan, baik yang
berwenang maupun masyarakat awam, siapa sih yang benar-benar mengerti dan mesti bagaimana? Nah, kalau presiden datang itu, waduh, itu pagar pengamanannya itu boro-boro mau mendekat, lihat dari jauh aja untuk menyatakan cinta, begitu kan itu ini sekali ketat. Nah, sulit sekarang, ya. Sekarang itu Pak Suroto yang dari Blitar itu ingin menyatakan cintanya, mengadu kepada Pak Presiden dengan membentangkan poster yang pasti jauh dari batas itu, tapi terlihat. Dan alhamdulillah berhasil terlihat itu ya. Dan walaupun diamankan kan belakangan ada penanganan secara humanis itu. Sebaliknya, sebaliknya sekarang lihat yang di medsos itu, waduh, sampai para pencintanya ini sampai mual rasanya ingin menanyakan benar enggak ini kemana mengadunya, bertanya kemana, aturannya bagaimana. Nah, sementara ada silakan lapor, yang lapor dilindungi, lapornya kemana? Sementara yang berwenang sendiri ya dalam hal ini polisi juga kan tahu. Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Hidup Pak Suroto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi. Di belakang Bu Indra ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Goldensius. Selamat pagi. Silakan Pak Ondo. Ya, pertama saya mau mengatakan bravo kepada Pak Suroto dengan dia ditangkap, jadi dia malah dipanggil presiden, bisa ketemu langsung dan bisa menyampaikan pendapatnya soal harga jagung yang membuat ternak mereka itu sengsara. Saya melihat tindakan yang dilakukan polisi terhadap Suroto di Blitar itu tindakan represif, karena saya lihat posternya itu tidak ada yang menghina, tidak fitnah, kemudian tidak terlihat dalam kumpulan tersebut ada hal-hal yang membahayakan. Inilah jadi contoh yang membuat demokrasi di Indonesia seakan-akan dibungkam. Padahal ini bukan maunya Jokowi, tetapi tindakan oknum polisi yang kurang memahami bagaimana bertindak humanis. Diundangnya Suroto ke istana adalah menjadi teguran buat Pak Kapolri. Instruksi Kapolri itu tidak ada arti bila bawahannya tidak melakukannya, itu salah di mana. Kemudian saya mau mengatakan di sini, dalam kasus ini Jokowi telah menegur Kapolri sekaligus menunjukkan Jokowi itu tidak anti kritik dan tidak membungkam kebebasan berpendapat. Jokowi juga menunjukkan bahwa di negara demokrasi boleh ada demos dan biarlah ada demos tersebut. Dan dia menyampaikan pendapat kan ditanggung atau dijamin oleh undang-undang. Demikian. Jadi harusnya judul ini cocok sekali untuk polisian sekarang. Makasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi. Di belakang Pak Ondo masih ada pemirsa Metro TV di Blitar, Jawa Timur, Pak Hendar. Pak Hendar, selamat pagi. Ya Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Hendar. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya. Ini ke satu wilayah dengan Pak Suroto ya Pak Hendar ya? Ya Pak, ya Pak. Ya silakan Pak, silakan Pak. Yang terlihat di lapangan, terutama setelah kemarin kunjungannya di Blitar ya, Bapak Presiden Haji Joko Widodo, kalau menurut saya itu bentangannya poster tidak ada hal yang menghina sama ya, dan urusan komit seperti itu tindakan kalau menurut saya sama sekali. Oke. Minta maaf Pak Hendar, sambungan kita kurang begitu baik, tapi terima kasih Pak sudah ikut mencoba menyatakan pendapat Anda di editorial. Selamat pagi Pak Hendar di Blitar. Menarik Bang Gaudens tadi Pak Ondo mengatakan kalau yang di Blitar polisinya represif karena isi spanduk itu tidak ada yang menghina dan kemudian sebetulnya akhirnya kemudian malah diundang ke istana, itu menunjukkan Jokowi tidak anti kritik atau tidak anti aspirasi. Bagaimana Bang? Ya mesti dipilah ya antara Jokowi memanggil ke istana dan peristiwa pada saat itu. Benar bahwa orang boleh menyampaikan pendapat di muka umum, bentuknya itu bisa demonstrasi unjuk rasa, bisa
beramai-ramai, tetapi ada syarat-syaratnya. Seluruh persyaratan yang diatur di dalam Undang-Undang 1998 itu adalah bagaimana hak seseorang itu tanpa meniadakan hak orang lain. Atau dengan kata lain, persyaratan-persyaratan yang menyatakan pendapat di depan umum itu untuk menjamin ketertiban umum. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah Pak Suroto pada saat itu ketika Presiden lewat membentangkan spanduk, walaupun kemudian isinya itu dianggap tidak menghina, bukan soal spanduk, bukan soal isinya, tetapi caranya, kegiatan membentang spanduk di depan umum pada saat itu yang menurut polisi belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 itu. Ini senapas mungkin dengan yang disampaikan Pak Anton tadi, Bang Gaudens, bahwa harus dibedakan antara menangkap dengan mengamankan. Karena sebagian orang mengatakan, itu kan hanya perbedaan istilah saja, intinya sih sama katanya. Bagaimana, Bang Gaudens? Ya, orang Indonesia kan lebih suka menghaluskan istilah. Eufemisme ya? Ya, harga turun, harga naik dikatakannya penyesuaian. Penyesuaian. Ya, naik ya naik aja. Tangkap ya tangkap aja. Apa adanya saja ya? Nah, jadi kalau begitu apakah kemudian memang yang dilakukan kepolisian, kita pakai contoh di Blitar loh Bang, itu tepat atau memang kurang tepat? Pada saat menangkapnya tepat. Tentu dengan catatan bahwa tidak memenuhi prosedur yang diatur di dalam undang-undang. Tetapi ketika orang menyatakan sesuatu di depan umum, walaupun Suroto bersama teman-temannya tidak terlalu menimbulkan keributan, mestinya di sana ada kebijakan kepolisian. Kebijakan misalnya, apakah keberadaan Suroto dan teman-teman pada saat itu bisa membahayakan atau tidak Presiden? Itu kan jaraknya jauh sekali ya. Karena itu ke depannya dalam rangka polisi yang humanis, mestinya disiapkan tempat khusus, tempat di mana orang boleh menyatakan pendapat dan Presiden masih bisa berjalan untuk menjalankan tugasnya. Nah itu dia Bang, masalahnya sekian pengalaman ke belakang dan sampai ke depan juga, kita masih melihat bahwa baik petugas dan terutama mungkin anggota masyarakat, banyak yang tidak tahu apa aturannya. Dan ada sebagian yang malah, kalau menurut Bu Indra tadi di media sosial, kelihatannya pura-pura tidak tahu bagaimana aturannya. Nah ini bagaimana nih, apakah kemudian atas nama kebebasan menyatakan pendapat, lalu semua orang bisa melakukan apa saja? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, antara aturan teori yang kita bahas di sini di balik meja, di tempat yang tenang, yang dingin, ada AC, dengan yang dihadapi oleh petugas di lapangan yang panas, yang bisa berubah mendadak tiba-tiba, yang tadinya kelihatan aman bisa tiba-tiba membahayakan, itu dua hal yang sangat berbeda. Nah pertanyaannya begini Bang, bagaimana kemudian polisi sebagai petugas yang harus mengamankan, itu memang bisa melakukan pengamanan humanis tidak represif? Ya tentu masyarakat juga hendaknya tidak represif dan humanis juga. Harus sama-sama ya? Pada tataran masyarakatnya. Kadang-kadang ini kan masyarakat juga memaksakan kehendaknya tanpa mengikuti peraturan perundang-undangan. Nah bagaimana ke depan? Ke depan itu menurut saya, pertama-tama tentu kepolisian tidak mau kecolongan. Jangan sampai presidennya berada dalam situasi yang tidak terancam jiwa raganya. Itu tidak boleh terjadi. Itu yang pertama. Kita sepakat soal itu ya. Yang kedua, masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat mestinya juga mampu berkoordinasi dengan baik dengan kepolisian. Dan kepolisian, kalau kita menggunakan terminologi Undang-Undang 9, itu artinya polisi memfasilitasi. Dan bahkan di undang-undang itu disebutkan dengan jelas dan tegas, polisi mengamankan para
pengunjuk rasa. Jadi pengunjuk rasa diberi tempat, diberi ruang, ya, dan diberi itu tempat, malah kegiatannya dan harus dijaga diamankan oleh kepolisian. Iya, dijaga oleh kepolisian. Oke. Nah, pertanyaannya kalau orang berunjuk rasa sepanjang jalan yang dilewati presiden, kira-kira bagaimana mengamankannya? Ini kan presiden unik ya. Kadang-kadang presiden yang mendatangi sekelompok masyarakat. Dan bisa tiba-tiba itu ya? Bisa tiba-tiba. Jangan-jangan kalau presiden waktu di Blitar itu melihat Pak Suroto, jangan-jangan presiden mendatangi Pak Suroto. Berhenti malah. Bisa saja berhenti. Gitu ya. Dengan kata lain, kita bisa memilah pada satu sisi presiden memang tidak anti kritik, dan dengan sangat halus dia mau mengatakan, jangankan cuma demo seperti yang dilakukan Pak Suroto, dikata-katain pun presiden diam saja. Dihujat begitu, dihujat. Kita misalnya orang mengatakan presiden anak PKI, kemudian presiden itu pelangga-pelongo, dan itu presiden menyatakan sendiri bahwa dia tidak sakit hati dan tidak mengambil tindakan apa-apa. Bahkan mural yang ada di Tangerang pun presiden mengatakan jangan mencari siapa yang membuatnya. Tidak usah dilanjutkan begitu. Ya. Itu menunjukkan bahwa pelan atau lambat atau cepat kita menuju demokrasi substantif. Presiden mau memelopori itu, demokrasi substantif. Ingin mengedepankan dialog. Nah, ketika semua masyarakat juga mengedepankan dialog, tentu tugas kepolisian yang humanis itu tidak terlalu berat. Nah, masalahnya di situ, Bang. Kembali lagi ke pertanyaan awal. Apa batasan aspirasi atau kritik dengan penghinaan atau penghujatan? Karena kalau mungkin Bang Gaudens, warga negara biasa, kan tidak ada simbol negara. Karena kita bukan kepala yang kemudian harus diamankan kehormatannya juga. Kalau kemudian petugas di lapangan melihat aturan bahwa ini termasuk penghinaan kepada kepala negara dan mereka memang sesuai aturan harus mengamankan, itu bagaimana, Bang? Ya, tentu dikembalikan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mahkamah Konstitusi kan sudah menghapus pasal-pasal di dalam undang-undang hukum pidana yang terkait dengan penghinaan kepala negara. Kalau Presiden Jokowi merasa terhina, tentu dia harus melapor ke kepolisian. Harus delik aduan? Delik aduan. Itu menurut putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, tetapi kepolisian tidak boleh menilai sendiri apakah materi yang disampaikan itu menghina atau tidak. Yang berhak menilai itu hanya pengadilan. Bawalah itu ke pengadilan kalau mau. Tetapi jangan lupa, undang-undang sudah membolehkan, di Undang-Undang 9 itu kan membolehkan unjuk rasa, membolehkan menyatakan pendapat di muka umum, tetapi syarat-syaratnya harus diikuti. Nah, misalnya 3 kali 24 jam itu harus melaporkan berapa jumlahnya, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang menjadi penanggung jawab kegiatan itu, harus dilaporkan kepada kepolisian. Kepolisian tidak bisa juga melarang orang untuk menyatakan pendapat. Dia harus menerima dan membolehkan. Gitu. Pesan untuk orang, untuk kita semua, saya dan Bang Gaudens, bagaimana bisa melakukan aspirasi, menyampaikan aspirasi tanpa melanggar aturan, Bang? Ya, dari kasus Suroto ini kan kita paham. Unjuk rasa saja tidak cukup. Harus diberitakan oleh media massa. Atau dengan kata lain, ketika kita menyampaikan aspirasi kita lewat saluran-saluran yang ada, termasuk melalui media massa, nyampe kok ke presidennya. Sampai juga ya. Dengan catatan ya presiden juga peka gitu. Kalau presidennya tidak peka ya tidak mungkin dia dipanggil ke istana. Polisi yang humanis tanpa represif, kita percaya itu akan bisa terjadi ya, Bang ya? Harus terjadi. Harus terjadi. Baik, kita harapkan itu yang bisa terjadi. Bang Gaudens Yuswadi, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Pagi. Pemirsa, petugas harus paham bahwa mengkritik pemerintah sejatinya sehat untuk demokrasi, asalkan sesuai dengan fakta dan kondisi lapangan sesungguhnya. Tentu ketika berhadapan dengan fitnah dan hoax, petugas harus bertindak tegas tanpa toleransi. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan, dan kalau tidak perlu, tidak usah kemana-mana. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.
Metro TV.